Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Budia Wacana, teman-teman PPL, dan siswa-siswi SMP Budia Wacana, serta Bapak Ibu Wali Murid yang mendampingi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat menikmati kasih-Mu dalam setiap hidup kami, Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, Tuhan. Berkatilah firman-Mu agar menjadi rema setiap kami yang mendengar. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18 yang berbunyi, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Judul firman Tuhan pada hari ini yaitu mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran. Ajakan Yohanes mengenai mengasihi adalah bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sebagai umat Allah, kita harus mengasihi terhadap sesama dan saudara kita, karena kasih adalah tanda utama bagi umat Kristiani. Kasih seperti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Pada suratnya yang pertama, Rasul Yohanes berbicara tentang kasih. Yohanes menekankan perlunya mengasihi dengan perbuatan, dan kasih itu bukan hanya untuk direncanakan, bukan hanya untuk dikhotbahkan, bukan cuma untuk dislogankan atau diposterkan, tetapi untuk diwujudkan, untuk dilaksanakan, untuk dinyatakan dalam tindakan, untuk diamalkan, bukan hanya pada hari tertentu, melainkan setiap hari dan setiap saat. Mengatakan kasih lewat perkataan itu mudah, tetapi sebesar atau seserius apa kasih kita kepada seseorang biasanya justru akan terlihat dari sebesar apa kita mau berbuat sesuatu yang nyata buat mereka, atau bahkan sejauh mana kita rela berkorban bagi orang-orang yang kita sayangi ini. Oleh karena itu, saudara, marilah kita mengasihi sesama kita dengan nyata, dalam perbuatan, dan bukan dalam perkataan saja. Karena kasih membutuhkan lebih dari sekedar kata-kata. Kasih membutuhkan perbuatan, tindakan nyata, dan harus dalam kebenaran. Itu idealnya, dan itulah yang jelas disebutkan di dalam Alkitab. Yang kedua, mengasihi dengan perbuatan. Kasih bagi anak-anak Allah bukanlah kata benda atau kata sifat, tetapi kasih adalah kata kerja. Hanya dengan menjalankan kasih yang disertai tindakan saja, maka kita boleh mendapat ketenangan bahwa kita mendapat jaminan dalam kasih Allah. Disinilah kita melihat bahwa kasih adalah sebuah kata kerja, suatu tindakan aktif. Bagaimana cara mengasihi dalam perbuatan? Jika memiliki sesuatu dan melihat saudara kita kekurangan, kita harus segera membantunya. Tidak cukup kita hanya berkata-kata, tanpa benar-benar mencari tahu keadaan atau masalah yang sedang ia hadapi, sehingga akhirnya kita tidak dapat memberikan bantuan atau dorongan semangat yang tepat. Yang ketiga, mengasihi dalam kebenaran. Artinya, kita tidak boleh mengukur kasih berdasarkan materialisme dan juga tidak hanya sekedar aktif tanpa peduli apa maksud dan tujuannya. Mengasihi dalam kebenaran berarti kita melakukan sesuatu karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Mengapa harus mengasihi dengan benar? Karena kita berasal dari kebenaran itu sendiri, yaitu Allah. Allah yang memiliki kebenaran yang absolut itu menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Segambar dan serupa dengan Allah memiliki konsekuensi bahwa kita juga harus memiliki kasih seperti dimiliki oleh Allah. Saudara, Allah rindu kita hidup sebagai anak-anak yang saling mengasihi. Kasih yang bukan sekedar wacana, tetapi perbuatan. Marilah saudara, tinggalkan hidup yang hanya berpusat pada diri sendiri. Sekarang, arahkanlah pandangan kita, telinga kita, bagi setiap orang yang memerlukan pertolongan dan kasih kita. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini, Tuhan, kami dapat diperkuatkan lagi iman kami, Tuhan, dan kami saling mengasihi untuk sesama kami, Tuhan. Dan sebentar kami akan mulai aktivitas kami pada hari ini.
Kiranya Engkau sertai berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai hidup kita. Shalom.